Cerita dikanjut di mana setelah kompetisi yang menegangkan, 3 hari berlalu dengan cepat. Namun kisah kompetisi aula masih menyebar luas di dalam sekte Dao. Suasana panas belum juga mereda. Selama waktu itu, luka-luka Lindong pulih sepenuhnya. Tubuh Lindong yang kuat memastikan tidak ada cedera serius yang tersisa. Sementara itu, aula kesunyian berada dalam kondisi paling hidup selama 100 tahun terakhir. Para murid aula kesunyian berjalan dengan penuh kebanggaan karena kemenangan yang lama dinantikan akhirnya tercapai. Di sebuah gunung yang sunyi, Lindong bermeditasi dengan tenang. Aliran energi perlahan memasuki tubuh Lindong. Beberapa waktu berlalu dan Wudao akhirnya menemui Lindong. Wudao menyampaikan bahwa pemulihan Lindong tampaknya hampir sempurna dan memuji pencapaian Lindong. Wudao juga menceritakan bahwa banyak murid dari tingkat lain datang berkunjung. Bahkan Ying Huan beberapa kali muncul namun merasa kesal karena Lindong terus berlatih tertutup. Menyadari kondisi Lindong yang telah pulih, Wudao pada akhirnya mengajak Lindong menemui sang master sekte. Lindong segera mengikuti dengan penuh minat karena hadiah juara lebih berarti dibanding reputasi semata. Keduanya akhirnya tiba di Gunung Tenang dengan sebuah rumah bambu sederhana. Di dalamnya Ying Xuanzi telah menunggu Lindong. Aura Ying Xuanzi terasa dalam dan sulit ditebak, sementara Lindong lanjut memberi hormat dengan sikap serius. Ying Xuanzi menyambut dengan tenang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ying Xuanzi menjelaskan bahwa penyerahan komando kepada Ying Xiaoxiao adalah keputusan yang tepat demi kepentingan besar sekte Dao. Ying Xuanzi juga menegaskan bahwa sekte Dao akan berdiri di belakang Lindong selama Lindong tidak mengkhianati sekte. Tak lama kemudian Ying Xuanzi menghadiahkan 3 benda pilihan. Yang pertama adalah penggaris merah berapi dengan kekuatan besar. Sementara itu yang kedua adalah baju zirah hitam dengan pertahanan luar binasa. Keduanya adalah harta jiwa surgawi tingkat tinggi. Namun pada akhirnya perhatian Lindong justru tertarik pada tablet kayu hitam yang merupakan pilihan ketiga. Tampilannya tampak sederhana, namun tablet tersebut memancarkan getaran aneh yang membuat hati Lindong berdebar. Setelah ragu sejenak dan mempertimbangkan resiko, Lindong akhirnya memilih tablet kayu hitam. Saat keputusan itu diucapkan, mata Ying Xuanzi memperlihatkan sedikit keterjekutan. Namun selanjutnya Ying Xuanzi hanya tersenyum tenang dan memastikan pilihan Lindong. Setelah Lindong mengangguk tanpa keraguan, Ying Xuanzi menyimpan 2 harta lain dan segera menyerahkan tablet itu secara langsung. Tak lama cahaya pada tablet memudar dan memperlihatkan simbol-simbol misterius yang terus berputar perlahan. Simbol itu tampak hidup dan memancarkan kekuatan yang aneh. Ying Xuanzi kemudian menjelaskan bahwa benda tersebut adalah tablet statis tiruan dari artefak kuno legendaris yang mampu membekukan ruang dan waktu. Namun meski hanya tiruan, kekuatannya tetap melampaui harta jiwa surgawi tingkat tinggi dan berada di antara tingkat tersebut dan harta Yuan murni. Selanjutnya Ying Xuanzi menjelaskan fungsi utama dari tablet statis. Ketika diaktifkan, tablet ini mampu membuat lawan berhenti bergerak sesaat. Dalam pertarungan antar ahli, jeda singkat seperti itu sudah cukup untuk menentukan hidup dan mokat. Lindong pun segera memahami nilai sebenarnya dari harta tersebut dan menerima tablet dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, Ying Xuanzi membersihkan penghalang pada tablet agar Lindong dapat memurnikannya. Setetes darah Lindong pun jatuh ke permukaan tablet dan memicu cahaya redup yang kemudian berubah semakin terang. Tak lama kemudian, tablet statis berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dahi Lindong. Kesadaran Lindong tenggelam ke istana Niwan, tempat tablet itu melayang tenang dikelilingi energi mental yang berputar tanpa henti. 2 jam berlalu dalam keheningan dan ketika Lindong membuka mata, senja akhirnya telah tiba. Dengan segel tangan yang aneh, Lindong mulai menguji kekuatan tablet statis pada seekor kupu-kupu di luar jendela. Gelombang tak kasat mata menyebar dan kupu-kupu itu seketika membeku di udara seolah terperangkap di celah waktu. Namun efek itu hanya berlangsung singkat sebelum kupu-kupu tersebut melarikan diri dengan panik. Lindong pun menyadari bahwa meski kemampuan tablet statis sangat mengerikan,
Konsumsi energi mentalnya juga sangatlah besar. Sementara itu, Ying Xuanzi menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar sempurna. Pembicaraan kemudian beralih pada kompetisi sekte besar yang akan berlangsung setengah tahun lagi. Ying Xuanzi memperingatkan tentang kekuatan murid gerbang Yuan, terutama 3 raja kecil dan 8 jenderal jiwa. Ketiganya merupakan murid pribadi master sekte gerbang Yuan dan dikenal sebagai yang paling menonjol di generasi muda wilayah Xuan Timur. Namun meskipun demikian, Ying Xuanzi juga mengingatkan bahwa Zotong pernah membuktikan bahwa mereka bukan tak terkalahkan. Mendengar hal itu, semangat Lindong pada akhirnya kembali bangkit. Namun Ying Xuanzi menekankan bahwa tugas utama Lindong kelak bukan untuk menonjol sendiri, melainkan melindungi murid sekte Dao lainnya. Setelah menerima pesan itu, Lindong pada akhirnya memberi hormat dan meninggalkan rumah bambu. Ying Xuanzi menatap punggung Lindong yang menjauh dengan pandangan dalam. Dalam diri Lindong, Ying Xuanzi seolah melihat kembali bayangan Zotong di masa lalu. Namun di tengah ketegangan yang akan datang, Ying Xuanzi hanya bisa bertanya dalam hati apakah kehadiran Lindong akan mengubah akhir dari kompetisi sekte besar yang penuh darah dan konflik itu. Singkat cerita, malam turun perlahan saat cahaya bulan dingin menembus formasi pertahanan sekte Dao. Di sebuah ruang terpencil, Lindong duduk tenang sambil membentuk segel aneh dengan kedua tangan. Riak energi mental menyebar perlahan, namun setelah beberapa kali berputar, Lindong menghentikannya dengan nafas berat. Teknik tablet statis sangat menguras tenaga Lindong. Menyadari hal itu, Lindong juga tahu bahwa energi mentalnya tertinggal dibandingkan dengan kekuatan nirwana yang sudah mencapai tingkat 6. Pikiran ini pada akhirnya membuat Lindong berniat memperkuat jalur tersebut di masa depan. Namun tak lama kemudian, segel roh iblis di tubuh Lindong mulai bergetar. Cahaya keemasan keluar dan membentuk sosok ilusi musang iblis surgawi. Lindong terjekut karena sosok itu adalah Lin Diao yang telah lama pergi. Lin Diao menyapa dengan nada santai dan menanyakan keadaan Lindong di sekte Dao. Lindong hanya menjawab dengan nada datar sebelum akhirnya langsung menanyakan tujuan kemunculan Lin Diao. Ekspresi Lin Diao pada akhirnya mulai berubah serius. Lin Diao lanjut menyampaikan bahwa Lin Yan terluka setelah bentrok dengan para penjaga harta. Meski lukanya hampir pulih, kemarahan Lin Diao pada saat ini belum mereda. Mendengar hal itu, suasana hati Lindong langsung mengeras. Lindong pada akhirnya segera menanyakan rencana Lin Diao. Lin Diao menegaskan bahwa Lin Yan tidak bisa dipukuli tanpa adanya balas dendam. Namun meskipun begitu, kekuatan Lin Diao masih belum pulih sepenuhnya. Lawan mereka memiliki teknik khusus yang sulit untuk ditembus. Karena itu, Lin Diao meminta Lindong untuk turun tangan. Lindong pun memahami maksud itu dan langsung menyetujui permintaan Lin Diao. Sementara itu Lin Diao kemudian menyebut bahwa harta yang ditemukan Lin Yan juga berguna bagi Lindong. Dengan begitu maka mereka tidak boleh kalah langkah. Selanjutnya Lin Diao mengajukan syarat tambahan kepada Lindong. Lindong diminta meminjam sitar Phoenix surgawi dari aula langit sekte Dao. Harta Yuan murni itu dibutuhkan untuk mematahkan teknik lawan. Lindong pun seketika terdiam karena sadar betapa mustahilnya permintaan itu bagi seorang murid. Namun Lin Diao hanya meminta Lindong mencoba dan jika berhasil, Lindong harus segera menuju pegunungan 10.000 binatang untuk bergabung melalui segel roh iblis. Selanjutnya sosok Lin Diao pada akhirnya segera menghilang. Akhirnya Lindong tenggelam dalam kebingungan. Harta Yuan murni bukan benda yang bisa dipinjam sembarangan. Meminta kepada kelapa aula hampir mustahil, sementara resiko kehilangannya terlalu besar. Setelah berpikir panjang, Lindong menyadari satu-satunya harapan tampaknya adalah Ying Huan Huan. Keesokan harinya, Lindong menemui Ying Huan Huan di aula langit. Ekspresi Ying Huan Huan dingin dan penuh sindiran membuat suasana menjadi canggung. Lindong pun mencoba berbicara dengan alasan pemulihan luka, namun justru hal itu membuat Ying Huan Huan mengejek Lindong. Ying Huan Huan tahu bahwa tujuan sebenarnya Lindong bukanlah untuk itu. Ying Huan Huan akhirnya segera menanyakan tujuan sebenarnya dari Lindong. Menyadari tidak bisa menghindar,
Lindong pun mendekat dan menyampaikan permintaannya secara langsung. Lindong meminta bantuan Ying Huan Huan untuk meminjam sitar Phoenix surgawi dari aula langit selama beberapa hari. Permintaan itu membuat Ying Huan Huan terjekut namun juga waspada. Ying Huan Huan menyadari betapa berharganya harta tersebut dan memahami bahwa bahkan para tetua sekte Dao juga sulit meminjamnya. Namun Lindong tetap bersikeras karena kebutuhan mendesak. Sementara itu Ying Huan Huan menjelaskan bahwa Master Qilei pasti akan menolak permintaan tersebut. Menyadari hal itu, Lindong hanya bisa berharap bantuan Ying Huan Huan secara pribadi. Ying Huan Huan menanggapinya dengan sikap menggoda dan mempertanyakan alasannya untuk membantu. Lindong lalu mengingatkan kontribusinya dalam kompetisi aula dan keputusan menyerahkan otoritas penting kepada pihak yang lebih layak. Namun pada akhirnya situasi di antara mereka menjadi semakin tegang. Ying Huan Huan menyinggung sikap Lindong di masa lalu, sementara Lindong menahan amarah karena masalah Lin Yan belum terselesaikan. Setelah beberapa saat, Lindong pada akhirnya memilih mundur dan berniat mencari cara lain. Melihat perubahan tersebut, Ying Huan Huan justru melunak sebelum akhirnya berkata bahwa masih ada jalan lain. Selanjutnya Ying Huan Huan membawa Lindong memasuki wilayah terdalam dari Sky Hall dengan keamanan ketat. Setelah melewati penghalang cahaya, mereka tiba di aula besar tempat sitar Phoenix surgawi disimpan. Di tengah aula, harta itu memancarkan tekanan mengerikan yang menandakan kekuatannya sebagai harta Yuan murni. Di sisi lain, Ying Huan Huan dengan tegas memutuskan untuk mengambil sitar Phoenix surgawi secara diam-diam. Lindong sedikit terkejut, namun Lindong tidak menghentikan tindakan Ying Huan Huan. Ying Huan Huan juga menyatakan bahwa ia akan menanggung segala akibatnya. Dengan segel tangan yang tepat, sitar Phoenix surgawi pun berpindah ke tangan Ying Huan Huan. Selanjutnya Ying Huan Huan menjelaskan bahwa hanya pemilik sah yang bisa mengendalikan sitar Phoenix surgawi karena adanya tanda dari Ying Xuanzi. Lindong pun menyadari bahwa Lin Diao tidak akan mampu menghapus tanda tersebut. Dengan demikian, Ying Huan Huan akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan Lindong. Tak lama setelah keduanya pergi, aula pun kembali sunyi. Namun tak lama, Ying Xuanzi dan Qilei muncul dari balik ruang. Qilei mempertanyakan keputusan membiarkan dua junior membawa pergi harta penting Sekte Dao. Ying Xuanzi pun menenangkannya dan menyatakan bahwa semuanya masih dalam kendali. Dengan keyakinan itu, keduanya menghilang, meninggalkan ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Sementara itu di pinggiran Sekte Dao, tepat di luar penghalang cahaya pelindung, dua sosok akhirnya berhasil keluar tanpa menimbulkan kegaduhan. Ying Huan Huan memeluk kecapi Phoenix surgawi sambil mengamati sekitar dengan wajah puas. Ying Huan Huan merasa rencana ini benar-benar berhasil sempurna. Namun di sisi lain, Lindong justru menunjukkan kewaspadaan yang dalam. Lindong menyadari bahwa Sekte Dao bukanlah tempat yang mudah ditembus. Banyak master kuat berjaga dan mustahil tidak ada yang menyadari pencurian harta penting. Menyadari hal itu, Lindong menyimpulkan bahwa para tetua sengaja membiarkan kepergian mereka. Kehadiran Ying Huan Huan sebagai putri sang master sekte menjadi alasan utama sikap lunak tersebut. Karena itulah Lindong menoleh kembali ke arah Sekte Dao dan memberi hormat dengan serius. Tak lama kemudian, Lindong memanggil kekuatan sayap naga hijau dan bersiap untuk pergi. Lindong meminta Ying Huan Huan mendekat. Ying Huan Huan terjekut karena Lindong langsung menggendong tubuh ramping Ying Huan Huan. Lindong menjelaskan secara singkat bahwa perjalanan jauh akan lebih cepat jika dilakukan bersama-sama. Meski tersipu dan waspada, Ying Huan Huan akhirnya menuruti dengan ancaman halus jika Lindong bertindak berlebihan. Selanjutnya, keduanya melesat menembus langit dengan kecepatan tinggi, disertai pertengkaran kecil yang terdengar samar di udara. Pegunungan 1000 binatang terletak jauh di selatan wilayah Suan Timur. Berkat kecepatan Lindong, perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah bulan diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Pegunungan itu dikenal sebagai wilayah binatang iblis kuat, termasuk makhluk yang telah mencapai tahap nirwana dan mampu berubah wujud. Aura berbahaya juga terasa sejak jarak jauh. Saat mendekat, simbol roh iblis di dalam tubuh Lindong juga pada saat ini mulai bereaksi.
Mengikuti getaran tersebut, Lindong segera menuju satu puncak gunung. Di sana, dua sosok yang telah lama terpisah akhirnya terlihat. Sosok pertama adalah Lin Diao dengan wajah tampan dan ekspresi malas yang khas. Sosok kedua adalah Lin Yan yang bertubuh besar, penuh luka dan memancarkan aura buas. Pertemuan pun berlangsung singkat namun padat. Lindong menyadari bahwa kekuatan Lin Yan telah meningkat drastis dan hampir menyaingi para praktisi tingkat 8 nirwana. Lin Diao dengan bangga menjelaskan bahwa peningkatan itu adalah hasil latihan keras dan bimbingan langsung dari Lin Diao. Lindong pun tersenyum dan mengakui kemajuan tersebut dan merasa keputusan Lin Yan mengikuti Lin Diao adalah langkah yang tepat. Selanjutnya, Lindong menanyakan kondisi kekuatan dari Lin Diao. Lin Diao pun berkata bahwa ia sudah mampu menghadapi praktisi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Informasi ini seketika membuat Lindong merasa lebih tenang menghadapi ancaman selanjutnya. Ketika perhatian beralih ke Ying Huan Huan, Lin Diao menunjukkan keterkejutan terlebih setelah mengetahui latar belakang Ying Huan Huan sebagai putri master Sekte Dao. Lindong pun menjelaskan bahwa kecapi Phoenix Surgawi juga hanya bisa dipinjam berkat bantuan Ying Huan Huan. Situasi pada akhirnya sedikit mencair setelah mereka berbincang-bincang. Selanjutnya, Lindong meminta penjelasan mengenai tujuan utama pertemuan mereka. Dengan senyum penuh misteri, Lin Diao menyebutkan penemuan penting yang ditemukan oleh Lin Yan. Dengan suara ditekan, Lin Diao menyampaikan nama harta tersebut, yakni air inti spiritual pembuatan air liur. Mendengar itu, wajah Lindong langsung menegang sementara Ying Huan Huan tidak mampu menahan keterkejutannya. Ying Huan Huan lanjut menjelaskan bahwa harta alami ini sangat langka dan mampu membantu pembentukan roh Yuan. Proses yang biasanya hanya terjadi mendekati puncak nirwana kini dapat dipercepat. Namun daya pikat terbesar dari harta ini adalah kemampuan untuk membebaskan praktisi dari belenggu tubuh fisik. Lindong mendengarkan penjelasan itu dengan sorot mata berubah tajam. Lindong memahami kekuatan roh Yuan dari pengalaman sebelumnya. Namun saat ini Lindong belum mencapai tingkat yang memungkinkan pembentukan roh Yuan secara alami. Oleh karena itu, kemunculan air inti spiritual pembuatan air liur membuka kemungkinan baru yang berbahaya sekaligus menggoda. Di sisi lain, Lin Diao melihat reaksi Lindong dan dengan bangga menanyakan ketertarikan Lindong. Lindong pun tidak ragu untuk mengangguk. Selain itu, Lindong juga menyadari bahwa kompetisi sekte besar semakin dekat. Tekanan dari murid elit gerbang Yuan juga semakin terasa. Di sisi lain, kekuatan sekte Dao sangatlah terbatas. Oleh karena itu, Lindong tidak memiliki alasan untuk menolak kesempatan ini. Selanjutnya, Lindong pada akhirnya menanyakan makhluk penjaga harta tersebut. Lin Diao menjelaskan bahwa penjaganya adalah burung hantu emas kuning di tingkat kehidupan misterius awal. Makhluk itu menguasai pegunungan 10.000 binatang dan memiliki 2 jenderal tingkat 9 nirwana. Selain itu, burung hantu emas kuning mengendalikan formasi burung hantu sonik yang diperkuat oleh medan gunung suara iblis. Menyadari kekuatan formasi itu, Lindong pada akhirnya seketika terjekut. Lin Diao kemudian menceritakan bahwa Lin Yan pernah secara tidak sengaja memasuki area tersebut ketika formasi melemah. Namun Lin Yan ditemukan dan diserang dengan kejam hingga hampir tewas. Amarah Lin Diao pun muncul sementara Lindong menepuk Lin Yan dengan ekspresi tenang namun penuh niat membunuh. Tak lama kemudian, Lin Diao bertanya tentang rencana mereka selanjutnya. Lindong pun menjawab dengan suara dingin bahwa gunung suara iblis akan direndam darah. Aura mengerikan pun meledak dari tubuh Lindong, sementara Lin Diao dan Lin Yan merespon dengan semangat yang sama. Di sisi lain, Ying Huan Huan menyadari bahwa keganasan mereka seolah berasal dari satu sumber. Ying Huan Huan kemudian menanyakan akan mengenai formasi burung hantu sonik. Dengan memanggil kecapi Phoenix Surgawi, Ying Huan Huan menjelaskan bahwa formasi tersebut memiliki kelemahan. Meski Lindong sempat ragu, Ying Huan Huan menunjukkan keyakinan penuh. Ying Huan Huan akan mengatasi formasi burung hantu sonik itu dengan sitar miliknya. Pada akhirnya, setelah keputusan diambil, kelompok itu segera bergerak menuju gunung suara iblis. Aura keempatnya menyatu dan menyebar ke seluruh pegunungan. Sementara itu, di sisi lain pegunungan 10.000 binatang,
Tiga sosok pada saat ini tampak melayang di udara. Sosok tertua berjubah coklat memimpin dua pemuda berpakaian hitam dan putih. Lambang gerbang Yuan dengan benang emas menghiasi dada mereka. Keduanya adalah 8 jenderal jiwa murid terkuat dari gerbang Yuan. Tanpa banyak kata, ketiganya juga seketika menuju Gunung Suara Iblis menandai benturan besar yang tak terhindarkan.